sampaikan bahwa kegiatan lampu jalan ini masih tetap berjalan. Ya, mengingat apa? Saksi-saksi dari sekian puluh desa. Yang ada kendala desa-desa ini juga dipanggil yang ternyata sudah berganti, panggil ulang lagi, dan ini masih terus dimintakan keterangan. Ya, kemudian kita panggil vendornya yang bersangkutan menyampaikan, bukan vendor, kontraktornya ya. Kontraktornya ini yang bersangkutan menyatakan akan datang di atas tanggal 20. Nah, sampai sekarang kita masih tunggu. Untuk mengetahui lain-lain hal yang berkaitan dengan proses pengadaan lampu jalan. Jadi lampu jalan ini nggak berhenti, masih tetap kami lakukan penanganan. Kenapa kelihatan tidak ada progres? Bukan tidak ada progres ya. Tim penyidik masih konsen terhadap penanganan tunggakan dan penanganan 11 perkara. Bahkan kemarin dengan penetapan 3 tersangka menjadi 13 perkara yang sedang ditangani oleh kita. Ya, 13 perkara, dan ini kita harapkan bisa tuntas tahun ini. Makanya untuk Pol PP mulai besok juga kita lakukan pemeriksaan kembali. Kemudian Jumat, Senin, Selasa, Rabu ada tunggakan per 2018, yakni Desa Elara dan Selasih. Tersangkanya kami panggil untuk Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu, 4 orang tersangka. Gitu. Jadi fokus ke penyelesaian perkara yang sudah naik ke tahap penyidikan. Supaya apa? Supaya tersangka ini tidak disandera dengan statusnya yang sudah begitu lama. Kami ingin ini tuntas, ya. Jadi yang naik dik dulu kita tuntaskan, majukan ke auditor untuk dilakukan penghitungan. Misalnya skilare kita mintakan ke inspektorat. Kemudian ada yang kita mintakan ke BPKP. BPKP mengatakan kami sedang menangani 27 penghitungan. Kalau teman-teman mau cepat, minta bantu ke instansi lain. Maka ada 2 yang kita tarik dari BPKP, yaitu Elara dan Selasih, dan akan kita mintakan bantuan ke Inspektorat Provinsi. Nah, ini kendala dan tantangan yang kami hadapi dan kami ingin dituntas. Di samping kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan, yakni pengamanan proyek strategis, pendampingan hukum, pelayanan hukum. Sementara jaksa yang menangani perkara tipikor ini hanya 3, karena 1 dipindah ya. Siapa aja yang ada, Sintel menangani 3 perkara, Kasipinsus menangani MTQ dan persidangan. Ini minggu depan sudah 3 berkas perkara kita limpahkan ke persidangan. Kemudian Kasubsi penyidikan menangani 4 perkara, Elara, Selasih, kemudian Skilale sama Pol PP. Ya, Kasih Intel menangani tambatan dan timbunan. Timbunan kemarin sudah ditetapkan 3 orang tersangka. Ya, dan ini harus tuntas. Jadi kalau teman-teman atau di medsos mengatakan, oh perkara ini nggak ditangani, perkara itu ditangani. Kalau seluruh perkara ditangani, amburadul. Kita fokus, terukur supaya tuntas. Mana tidak, dari 2018, 2019, 2020 perkara itu nggak selesai, akhirnya membebani kita. Ya, saya tidak mau tahun depan dibebani oleh tunggakan. Jadi tuntaskan tahun ini, kita buka lembaran baru, perkara-perkara yang menurut teman-teman ini perkara besar, ini perkara ini perkara ini. Kita buka di awal tahun depan ya. Jadi perkara-perkara yang udah naik di sini ya yang mau kita tuntaskan. Gerai Pak, kalau Desa Lena sendiri ini ada indikasinya begitu? Oh, bukan fiktif ya, kita sampaikan ini ada big fix yang kemarin Pak Kajari sampaikan bahwa kegiatan lampu jalan itu yang dikejar nantinya big fix.
Oh, big fish. Ya. Apakah ada indikasi sudah sampai ke sana? Bukan hanya lampu jalan. Dari setiap penanganan perkara yang akan kita cari itu orang yang paling bertanggung jawab terhadap terjadinya perbuatan itu. Tentu dari sekian orang itu nanti akan kita eksplor peran si A, peran si B, peran si C, dan kita nggak akan mengorbankan yang kecil untuk menyelamatkan yang besar, nggak ada ya. Jadi siapa yang paling bertanggung jawab itu yang akan kita jadikan sebagai tersangka. Siapa yang menikmati itu dia yang harus bertanggung jawab. Kemudian Pak Gajari, maaf, kemarin kan kepala desa, beberapa kepala desa sudah mengembalikan uang terkait lampu jalan. Apa ada indikasi nanti kepala desa tersebut bisa tersangka? Nah ini yang kami juga diperbincangkan. Kenapa kepala desa ini kita minta keterangan? Karena anggarannya anggaran dana desa. Ya, anggaran dana desa. Mengenai apakah mereka nanti jadi tersangka atau tidak? Teman-teman bayangkan apa 80 kepala desa itu harus kita angkut ke persidangan. Kan nanti akan kita pertimbangkan fakta-fakta itu ya. Tapi kami sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh kejaksaan terbuka untuk dievaluasi. Misalnya ada ketidakpuasan karena si A, si B, si C tidak dijadikan sebagai tersangka. Silakan sampaikan keberatan itu. Apabila teman-teman memiliki fakta bahwa mereka merupakan orang-orang yang harus atau paling bertanggung jawab. Jadi kata keywordnya adalah kita akan mencari orang yang paling bertanggung jawab terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Pak Gajari, kalau sampai sekarang sudah berapa saksi yang diperiksa? Untuk kasus apa? Lampu jalan. Bukan saksi ya, ini kan masih penyelidikan. Oh, penyelidikan. Calon saksi. Saya lengkapnya tidak hafal ya. Berapa kepala desa, hanya fokus pertama kita, seperti yang saya sampaikan, adalah kita sisir dulu dari para kepala desa. Kenapa? Karena anggarannya adalah anggaran desa. Desa mana saja yang mengadakan lampu, kemudian ke siapa saja. Ya, fee yang diterima berapa? Di luar kepala desa ada saksi lain yang sudah diperiksa. Untuk sementara ini masih para kepala desa ya, para kepala desa, para penerimanya belum, kemudian vendornya belum, karena udah kita panggil, termasuk ada vendor yang di Skilale itu ternyata keburu meninggal kemarin ya. Vendor yang terlibat di Skilale kan meninggal kemarin di Jakarta di hotel, jadi tidak sempat. Udah kita minta untuk datang, kita surati, namun belum hadir ya. Dan berjanji untuk vendor di 7 Wali itu hadir di atas tanggal 20. Sampai sekarang